kita split itu ya. Durasinya berapa 9 pagi Pak Imam dalam materi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya hormati, Jurusan Ustaz Dr. Munati yang kami hormati, Matur nuwun Pak Munati saged rawuh di BPSP ini dalam rangka kajian rutin setiap bulan. Ini alhamdulillah sejak pandemi sudah kita laksanakan 2 kali ini. Untuk selanjutnya mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Amin.
hadratillahi atas rahmatnya dan kesehatan dan kesempatan pada kita sehingga kita bisa bersilaturahmi di tempat ini dengan tidak ada suatu apa. Salawat dan salam kita berikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan mendidik sampai hari akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kajian rutin untuk BPSP Jawa Tengah. Pada kesempatan ini yang akan datang beliau Bapak Dr. Haji Muhammad Munadi. Beliau adalah dosen dari UIN Raden Mas Said, Raden Mas Said di Surakarta. Marilah kita simak apa yang beliau maksudkan nanti, semoga bisa menambah iman dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian barangkali pengantar dari kami. Untuk selanjutnya kami berikan ke Ustadz Dr. Munadi untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu shadiqul mahmud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain ma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Shadaqallahul adzim. Ibu Bapak yang saya hormati, pimpinan kantor BPSP yang saya hormati, hari ini saya tidak akan ngajari Bapak Ibu sekalian, tapi kita belajar bersama kaitannya dengan Al-Quran. Saya diminta menyampaikan ini. Sebenarnya kalau menyampaikan tema ini itu butuh waktu panjang bertahun-tahun kayaknya. Karena sebenarnya kajian kita Bapak Ibu sekalian nanti di BIKA Surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 35. Kalau panjenengan mau tidak hidup itu stres, Surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 35. Nanti dihafal nggih Bu nggih. Itu pirang ayat tuh. Pinten ayat berarti? Ayat 19 ke ayat 35 berarti berapa ayat? Jadi kajian kita sebenarnya surat Al-Ma'arij, tetapi kajian hari ini belum sampai ke situ Bapak sekalian. Tetapi kita harus melihat dulu bagaimana Al-Quran. Perkenalan ini Bapak sekalian. Ini bersama istri saya, ini haji saya bersama dengan Pak Pur, seangkatan. Nah, kebetulan kita mengelola pondok tahfidz Bapak Ibu sekalian. Ini riwayat hidup saya. Jadi saya itu sekolah diwajibkan oleh bapak ibu saya itu harus di sekolah swasta. Boleh negeri kalau sudah kuliah. Kebetulan sekolahnya harus namanya Al-Islam. Jadi tidak boleh NU, tidak boleh Muhammadiyah. Jadi namanya Al-Islam. Baru boleh negeri itu di kuliah S1. Nah Bapak sekalian, nah healing itu kan seringkali dimaknai ini Pak Bu ya. Dino iki piknik sesuk mumet. Karena ngetekke duit.
Jadi kalau kita lihat hari ini healing, besok tetap pening. Karena sebenarnya tidak menyelesaikan persoalan kita piknik Pak. Piknik jauh, apalagi kalau sudah usia 50 tahun, itu kalau dingin sedikit beser. Mampir pom bensin, itu berapa kali tuh mampir pom bensinnya begitu. Jadi sebenarnya piknik itu pun juga tidak menyelesaikan persoalan. Apalagi ini Pak. Jadi kalau healing cuma sekedar hihi dan pergi ke Bali ya tetap pening Pak. Nah apalagi self healing isinya meluapkan emosi sesaat. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, bagaimana sih healing murah itu? Jawabannya sebenarnya di Al-Quran. Nah kajian kita sebenarnya titik terakhirnya di surat Al-Ma'arij ini Pak. Ya, surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 35. Tetapi kita harus tahu dulu sebenarnya Quran itu seperti apa. Jadi kalau saya membuat pokok bahasan itu sampai 11 saja ini bisa panjang berbulan-bulan. Nah semoga saja Bapak Ibu sekalian saya bisa menyelesaikan buku tulisan saya tentang ini Bapak Ibu sekalian. Cuma sampai hari ini belum selesai juga. Ternyata Quran itu sekali kita gali Bapak Ibu sekalian itu tidak selesai. Pasti ada informasi baru yang awalnya kita tidak pernah melihat Quran seperti itu. Nah kita harus melihat dulu apa itu Al-Quran. Al-Quran itu adalah, pertama adalah kalamullah. Itu perkataan Allah. Yang kedua adalah mukjizat. Dan Quran itu Bapak Ibu sekalian, walaupun kita tidak tahu bahasa Arab, itu orang bisa menghafal kitab sucinya. Jangan bayangkan, kita biasa kesehariannya, apalagi orang-orang sekarang. Kalau orang-orang dulu, mbah-mbah saya dulu itu tahunya huruf Arab. Kalau sekarang terbalik, tahu huruf Latin, huruf Arabnya ketinggalan. Jadi dulu orang-orang Jawa itu kalau nulis kan pakai pegon Pak. Nah huruf pegon itu hanya dipakai bank amalan. Yang lainnya tidak pakai, walaupun bank syariah. Jadi kalau kita melihat orang dulu, orang-orang Jawa yang Muslim itu rata-rata huruf Arabnya huruf Arab pegon, bukan Quran, tetapi tulisannya seperti tulisan Latin, cuma hurufnya Arab. Jadi tidak ada kan di huruf Arab, huruf G itu kan tidak ada. Tetapi karena dijadikan huruf pegon, itu jadi G, huruf G itu ada. Yang kedua, yang ketiga, al-munazzalu ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran itu diturunkan kepada hati Nabi Muhammad. Jadi di samping diucapkan, itu dalam hati Nabi Muhammad sudah tertulis. Dan jamaah rahimakumullah, satu-satunya kitab dari agama apapun itu yang paling banyak dibaca itu Quran, walaupun huruf Arab. Saya pernah ngobrol dengan teman-teman saya yang kebetulan agamanya Buddha, Hindu, Katolik, Kristen, Protestan. Itu rata-rata walaupun tulisannya, walaupun bahasa Indonesia seperti kitab Injil Pak Bu, itu jarang dibaca loh Pak. Jadi sebenarnya mending kita minimal kan hafal apa Pak Bu dalam Al-Quran? Minimal kan surat Al-Fatihah. Semua hafal kan? Iya. Itu kehebatan Quran Pak. Dulu yang namanya belajar huruf Arab, membaca Quran itu kan dimulai dari turutan dulu, tidak iqra Pak.
Iqra itu kan mempercepat seseorang menguasai membaca Quran. Saya dulu pakai Baghdadiyah. Mulai dari huruf alif, ba, ta, sa, jim, a, i, u, ba, bi, bu, ta, ti, tu, an, en, un, ban, ben, bun, tan, ten, tun, Pak Bu. Selesai baru baca turutan. Baca juz 30. Kalau anak sekarang itu dalam waktu tidak sampai 1 bulan, insya Allah bisa baca Quran. Yang keempat, disampaikan kepada kita itu mutawatir. Jadi penghafal kitab suci terbanyak itu adalah Al-Quran, Pak. Oke, Bapak-Ibu sekalian, ada yang hafal juz 30 dari An-Nas sampai An-Naba? Kebucin toh, Bu. Bapak-bapak, yang depan, yang muda, apa? Juz 30, Pak. Apa? Lupa? Harusnya ada yang dihafal. Ya harus, dan wajib, ya minimal trikul lah. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Hafal niku Pak Bu? Apa? Sing mboten apa? Anaba. Masa awal-awal masuk gak hafal Bu. Amma yatasaalun 'anil naba'il azim. Oh, beberapa. Ya memang beberapa ayat kok agak sampai lebih panjang. Jakarta sendiri. Oh. Lanjutannya di rumah. Oh gitu. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, definisi Quran, membaca Al-Quran itu tergolong ibadah. Nah, nama-nama Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Nah ini, minimal ada 11 nama-nama lain dari Al-Quran beserta fungsinya. Nah kita fokus jamaah rahimakumullah itu nomor 7, as-sifat. Jadi kalau kita lihat Quran itu obat hati. Seperti yang dinyanyikan sinten Bu? Opik, MH, sinten malih? Wah, paling Opik, MH gitu ora apa. Minimal ada 11 nama lain dari Al-Quran atau fungsinya. Nah, kedudukan Al-Quran jamaah rahimakumullah itu ada 5. Pertama adalah kitab yang berisi berita dan kabar. Kitabun naba'i wal akhbar. Maka di dalam surat di juz 30 kan amma yatasaalun 'anin naba'il azim. Berita yang besar. Yang kedua, kitabul hukmi was syariah. Kitab hukum dan syariah. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, kalau panjenengan itu menghayati Islam, sejatosipun hidup itu harusnya lebih banyak memuji. Bapak-bapak pernah memuji istrinya? Nek ngopo? Mestinya kita sebagai umat Islam itu dididik oleh Islam selalu memuji. Contoh, jenengan bangun tidur, itu kan membacanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Berarti kita bangun tidur itu memuji, Pak. Ketika setelah makan alhamdulillahilladzi
at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Jadi memuji apa yang diciptakan Allah, bentuknya apa? Makanan. Setelah jenengan keluar dari kamar mandi, bacanya alhamdulillahilladzi kita enggak tahu mau aja gitu. Alhamdulillahilladzi. Coba Bu, Pak. Jajan jenengan mlebu kamar mandi ya ora ndonga, metu ya ora ndonga, anggere wis plong wis lali karo Gusti Allah. Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Itu memuji, dari kamar mandi saja memuji. Berarti sebenarnya kita dididik oleh Islam itu selama menit dari ke menit itu selalu mensyukuri nikmat, memuji yang lainnya, Pak Bu. Bu, jenengan dipuji suami jenengan berapa kali? Dari bangun tadi, bangun pagi tadi, Pak Bu. Berapa, Bu? Kita atau dipuji. Ibu-ibu dandan ngene ditakoni, "Lho, arep ngendi to, Bu?" Ora pernah, ayo mentol. Pak pun pernah puji istri jenengan. Jarang, Pak. Oh, jarang. Lah nggih saya tanya. Saya dipuji, Bu. Nah, latihan Bapak-bapak. Siapa memuji istrinya? Lho, memang madok kaya. Nyata wae dhewe memuji wae ukil. Nabi Muhammad itu memuji istrinya luar biasa. Nyebutnya ya Humairah, hai yang kemerah-merah pipinya. Kira-kira Bu jenengan dijuluki suami jenengan apa, Bu? Man kadang-kadang bojone awake dhewe kadang-kadang kejujuran. Nggih napa mboten? Iya. Maka jamaah rahimakumullah, sebenarnya Islam itu melatih kita itu kondisi apapun selalu memuji alhamdulillahirabbil alamin, Pak Bu. Panjenengan ibadatipun jenengan kerja dilalahi ya traffic light-e bangjone akeh. Abang ngene abang terus. Lu ya abang, wayai abang ya abang, wayai kuning ya kuning, wayai ijo ya ijo, nggak usah mengumpat. Ya disyukuri alhamdulillah iso leren ngoten lho. Tapi yo angel menemui. Mila sanika latihan Pak Bu, latihan memuji kondisi apapun itu mengucapkan alhamdulillah. Tanggal 6 alhamdulillah, tanggal rodo tua alhamdulillah, tanggal tua saya alhamdulillah. Pemenang ASN gajine entek ning bank kabeh. Jare pegawai BPSB, tapi SK-ne ning bank. Iki janji pegawai bank apa pegawai BPSB? Itu yang kedua. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat di dalam Al-Quran itu banyak kitab-kitab berkaitan dengan hukum dan syariah. Yang ketiga kitab jihad, yang keempat kitab tarbiyah. Nah, yang keluarga muda nanti dicek di surat Ali Imran ayat 35 sampai 37. Kalau yang generasi yang senior nanti titip kepada anaknya. Kalau punya cucu nanti dicek cara mendidik anak itu di surat Ali Imran ayat 35, 36, 37. Terutama kalau punya anak perempuan. Biar anak wedok ben gampang diatur. Itu kisahnya adalah Ali Imran, keluarga Imran. Pak Imran beserta istrinya sukses mendidik anaknya, yaitu sinten Pak? Maryam.
Jadi kalau banyak-banyakan kisah Isa Pak Bu, itu yang paling banyak justru Al-Quran Pak. Mungkin Injil kayaknya nggak banyak, tapi justru di Quran itu membahas Isa dan Maryam serta Al-Imran, orang tuanya mbahnya Isa, itu banyak Pak. Maka ada namanya surat Ali Imran. Ali Imran itu artinya keluarga Imran. Maka Pak Bu, kalau jenengan mau menjadi keluarga yang semua suami, istri, dan anak masuk surga, maka perlu jenengan membaca surat Ali Imran. Kompak, suami, istri, dan anak bareng-bareng masuk surga. Itu kan dambaan semuanya. Nanti bisa dicek di surat Yusuf juga. Sing jenengan duwe anak jamaah rahimakumullah, ya kayak keluarganya Nabi Yakub. Anake okah, ana sing eyel-eyelan, ana sing patu, ana sing manut. Nah, itu berarti jenengan punya keluarga seperti keluarganya Nabi Yakub. Iren itu biasa Pak Bu. Itu terjadi di keluarganya Nabi Yakub. Nabi Yusuf diireni sama kakak-kakaknya. Kenapa yang lebih disayang Yusuf, sementara saya sebagai kakaknya tidak? Itu terjadi tak? Ini gadah putra pinten? 4. Yo iren. Nah, niku manusiawi. Wong keluargane Nabi Yakub mawon iren. Sementara kita bukan orang irian. Kan suka iri. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau kita punya anak iren itu manusiawi. Wong tua ya kadang-kadang ya ngepro satu orang itu juga terjadi. Gini ngoten. Iya. Tidak beda Nabi Yakub. Nabi Yakub itu sangat sayang melebihi yang lainnya terhadap Nabi Yusuf. Ya keinginan kita itu punya anak ya seperti Nabi Yusuf. Lanang, ganteng, pinter, jadi menteri keuangan Pak. Nanti kalau kita lihat ada keluarganya Nabi Ibrahim. Keluarga Nabi Ibrahim poligami. Yang punya anak pertama justru istri yang kedua. Anaknya namanya Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ishak dan yang lainnya. Itu kitab Tarbiyah, kitab pendidikan. Yang kelima, kedudukan Al-Quran itu adalah Minhajul Hayyah, pedoman hidup. Jadi di dalam Al-Quran jamaah rahimakumullah itu mengatur kaitannya dengan hidup, bukan berkaitan dengan kematian. Kemudian bagaimana tuntutan iman terhadap Al-Quran? Kita harus mengakrabi Al-Quran. Pak Bu, jenengan baca Quran itu setiap maghrib sering? Sering Pak Bu? Sering. Ibu-ibu? Pribadi? Oh kadang-kadang. Ini mau coba WA kita sergebang ini. Bendino dibukai, ya Allah. Mulai sekarang jamaah rahimakumullah, biar hati kita itu terang, jamaah rahimakumullah, itu harus banyak membaca Quran. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Cahayailah rumah kalian dengan bacaan Quran. Biar rumah panjenengan itu tidak seperti kuburan, kata Nabi. Jadi minimal pada maghrib, tapi ojo HP diunekke Qurane sing maca Quran HP ini lho. Lah kok sing mlebu swarga iki sing duwe HP apa HP-ne? Latihan Pak Bu. Latihan pada maghrib,
rong banes ya ora apa-apa, yang penting ajeg. Salah ora apa-apa, grotal-gratul mboten napa-napa. Yang penting sering-seringlah mengakrabi Al-Qur'an. Yang kedua, caranya gimana mengakrabi Al-Qur'an? Mempelajari dan mengajarkannya. Yang kedua adalah memahami Al-Qur'an. Yang ketiga, melaksanakan ajaran Al-Qur'an. Pak Bu, jenengan dengan suami istri jenengan itu memakai Quran tidak? Nek padu. Nah, ya jenenge urip bebrayan niku kan kadang-kadang kan padu ya. Kita nek padu caranipun pripun nek perut Al-Qur'an? Orang luar biasa berarti. Jenengan nikah pun pinten tahun, Pak? 20 tahun, 30 tahun. Orang pernah padu. Oh, nek padu tinggal lunga. Sing mboten betah bapak-bapakku. Iya. Asline sing ora betahi bapak-bapak, nek ibu-ibu betah-betah wae. Jenengan cobi mawon, Bu. Nggih, ibu-ibu nggih latih suami jenengan. Wah, sing jenenge wong lanang asline cotho nek ora ndek bojo. Ora duwe istri. Istri pamanya pelatihan. Selama seminggu rumah adanya cuma suami, tidak ada pembantu, mesti ngobrak-mabrik omah. Panci nang ruang tamu badan. Ngene Bu? Iya. Suami itu adalah orang yang paling tidak siap ditinggal walaupun sebentar oleh istrinya, Pak. Tapi gayanya luwih luar biasa suami daripada istri. Ngene mboten, Bu? Kaya ya. Jadi seorang laki-laki itu semakin lemah ketika nikah. Oke. Ingat bapak-bapak. Gayane ngono ya. Karena nama Pak Bu, ibu-ibu itu multi talenta. Bapak-bapak itu talentanya cuma satu. Masak ra iso, nyuci ra iso, nyetrika ra iso, isine Gojek, GoFood, ya gajine piro. Gayane resep kabeh GoFood. Engko resik omah ya nganggo kuwi lah. Tak gajine lho, Pak. Yang keempat adalah menghafal Quran. Nah, mila saknika latihan, Pak Bu. Latihan menghafal Quran. Kalau sampai hari ini baru Al-Fatihah, An-Nas, Falak, Al-Ikhlas, naik ke atas, Tabat. Tabat pun apa? Nah, nanti kalau baca Tabat itu jenengan hayati, Pak Bu. Aku sampean bojo suami istri sama-sama masuk neraka, itu Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Apa, Pak? Pak, ibu-ibu apa? Naik ke atas idaja. Apa? Naik ke atas Al-Kafirun. Jangan-jangan bat wala antum wala ana wala antum wala ana wala antum wala ana. Akhirnya makmumnya amin. Hafal? Al-Kafirun naik ke Al-Kautsar inna a'taina. Hafal? Hafal. Naik ke atas Al-Maun, hafal? Wes mulai biru. Nah, nanti terakhirnya jenengan menghafalkan surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 35. Siapa, Bu? Oh, insyaallah lho. Wong nyanyi banding-banding kowe apal kok. Karo joget-joget kae luar biasa.
Yang kedua, tarbiyatun nafsi bihi. Jadi Quran itu bisa membina diri kita. Contoh tadi Pak Bu, idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi hidup itu mestinya sering fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi hidup itu mestinya Pak Bu sering-seringlah zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi mengke nek jenengan pas melampah kena traffic light abang, ya udah zikiran mawon rasa abang ae. Ngono ya wedi ana CCTV ngono ya diundur gak. Ternyata CCTV-nya melebihi Gusti Allah ternyata. Yang ketiga, at-taslimu li ahkamihi, tunduk kepada hukum-hukumnya. Nah, Pak Bu, jenengan sekarang ini sudah tidak lagi mulai tren itu ketika ada walimahan, ada undangan pernikahan itu ada baca Quran. Biasanya dulu itu membaca Qur'annya adalah ar-rijalu kallamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Ini sebenarnya perintah kepada istri. Saelek-eleke wong lanang nek wis duwe bojo niku tetep pemimpin jenengan, Bu. Umumnya gajine luwih sithik daripada sing putri, ya harus dihormati. Karena ar-rijalu kallamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Nah, sekarang itu kan tidak seperti zaman Nabi. Dulu waktu zaman Nabi itu ibu-ibu ketika suaminya pergi berdagang, istri ada di rumah, kemudian orang tua istri itu sakit kritis, kemudian dijemput tetangga orang tuanya, dijawab oleh istri ini, saya belum dapat izin. Sampai meninggalnya orang tua dari istri tersebut, kemudian diadukan kepada Rasulullah. Ini suami kok nggak mau mengizinkan, tidak mengizinkan istrinya pergi melihat terakhir dari orang tuanya. Nabi Muhammad menyatakan, justru karena ketaatan istrinya itu menjadikan orang tuanya masuk surga. Nah ini berat tuh nggih, apa masa niki? Ora diizini mulai dhewe lho. WA nang yo ning WA. Ora boleh, bapakku loro. Sing lanang jane gam, ya karo kata dhewe. Sanika latihan Bu nggih. Jadi pergi kemanapun ya pamitan sama suaminya. Ya cipika-cipiki ngono ya rada mesra sithik ngono. Wis salaman ora. Cipika-cipiki ya ora. Pamit ya ora. Dilalah bojo mah kekunci nang omah. Nah, nanti di ayat selanjutnya Pak Bu itu ada etika pergaulan suami istri. Nanti dicek nih Pak Bu di surat An-Nisa. Bunyi ayat awalnya adalah ar-rijalu kallamuna 'alan nisa. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wajruhunna. Nah, kalau istri atau suami itu kok agak aneh, perintah Quran adalah fa'idhuhunna. Nasihatilah pasanganmu. Ora iso wahjuruhunna fil madhaji'i, pisah ranjang. Jadi tahapan dalam Al-Quran itu luar biasa Pak Bu. Sayangnya memang Quran itu lebih banyak dikaji kaitannya bukan yang begitu-begitu Pak. Selanjutnya
syarat mengambil manfaat dari Al-Quran sebelum kita ke persoalan yang utama, jamaah rahimakumullah. Pertama adalah bersikap sopan terhadap Al-Quran. Sayangnya kalau itu hanya terjadi di pondok pesantren, Pak. Jadi kalau bawa Quran itu diginikan, bukan ditaruh di tas. Jadi dibawa begini, Pak. Nah itu jarang terjadi di kita. Yang sering bawa kitab itu cuma orang Kristen, Bu. Kita jarang kan bawa Quran gini. Pasti dibawa, ditaruh di tas kan. Nah, bersikap sopan yang pertama adalah berniat baik untuk menghormati Al-Quran. Yang kedua, bersuci hati dan jasad. Jadi sebelum baca Quran itu mestinya wudu. La yamassuhu illal mutahharun. Yang boleh memegang Quran itu adalah orang-orang yang suci hatinya dan suci jasadnya. Maka Pak Bu jenengan nggak dituntut untuk bisa mengartikan Quran. Quran itu punya cara sendiri untuk memahamkan orang yang membaca, jamaah rahimakumullah. Saya punya kenalan ibu-ibu itu kalau membaca Quran bicara tentang yaslan nara, bicara tentang neraka pasti berbesmili. Sementara dia nggak tahu artinya. Kalau tak ngerti, mbah itu artinya apa kok jenengan saged berbesmili? Orang ngerti ya lele. Pokoknya aku kok iso nangis, aku ya ora ngerti sebabnya apa. Itu cara Quran agar umat Islam itu memahami apa yang dibaca. Jenengan tahu yang namanya Krisa? Krisa itu menyanyikan lagu dari arti surat Yasin ayat 65. Bunyi ayatnya di mana, Pak? Surat Yasin ayat 65. Yang diterjemahkan oleh Taufik Ismail menjadi lagu ketika tangan dan kaki bicara. Itu rekaman sebanyak 5 kali gagal, Pak. Ayatnya al-yawma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini para koruptor kalau baca ini mestinya rasido korupsi, Pak. Nek nang donya no pengadilan hihahihi nggak, Pak? Dikai baju oranye KPK saya guyang-guyi, Pak. Tapi kalau tahu ayat ini al-yawma nahtimu ala afwahim, maka ketika nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, yang akan dikunci itu adalah mulut kita. Yang akan bicara adalah tangan kita, kaki kita. Jadi kalau baca ayat ini mestinya berbesmil, Pak. Nanti latihan nih, Pak. Nanti tengah malam baca ayat ini diulang-ulang. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti saya yakin paginya itu tidak perlu ada finger absen, Pak. Kan sudah dicatat oleh Allah seperti di surat Yasin ayat 12 bahwa semuanya dicatat oleh Allah. Sampai yang terakhir, mengikuti cara-cara sahabat dalam berinteraksi. Nah, garis besar Al-Quran, Pak. Ini disampaikan oleh Fazlur Rahman bahwa Quran itu jamaah rahimakumullah. Ini Islam itu adalah agama manusia, agama kemanusiaan. Penekanannya Islam itu lebih dimensinya itu berkaitan hubungan manusia dengan sesama makhluk. Bukan lebih dominan manusia dengan Allah. Nah, kalau kita kontekskan dengan lembaga ini, Quran itu bicara tentang benih itu banyak, Pak.
Coba kita lacak di surat Yasin ayat 35. Ayatnya, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habba. Dari habba itu faminhu yakulun, dan dari biji-bijian itu mereka makan. Jadi jenengan itu aslinya bekerja di sini itu lebih banyak ibadah loh Pak. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu menekankan itu. Ayat yang lainnya dinyatakan bahwa Allah itu menumbuhkan biji-bijian. Jadi asli jenengan rasa maca Quran, jenengan sebenarnya sudah mempraktekkan Quran. Cuma penghayatan panjenengan kita sudah begitu belum, lah ini jadi masalah. Ya. Coba kita lihat tadi di ayat di surat An-Naba. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhriji bihi habban wa nabata. Di An-Naba wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, bahwa hujan itu linukhrija bihi habba. Kami menumbuhkan dengan air hujan itu habba, biji-bijian, wa nabata, dan tanam-tanaman. Jadi sejatinya panjenengan itu asline mempraktekkan Quran. Neng ya tetap sholat, atau aku kan harus praktek Quran, terus sholat, susah nih. Dan terus Bapak Ibu sekalian, jenengan itu sebenarnya luar biasa, diangkat derajatnya oleh Allah dari ayat-ayat ini. Tapi pernahkah ada biji-bijian, tema biji-bijian dalam Al-Quran? Pernah Pak? Pak Pur. Nah, nanti dicek Pak Bung di surat An-Naba, di surat Yasin ayat 35. Itu bicara biji-bijian, bicara benih-benihan. Nah, Islam itu Pak Bu bukan agama teosentris. Agama yang lebih dominan hubungan manusia dengan Allah itu tidak banyak. Nah, sebagai pembanding ini Pak, rasio ayat-ayat Quran itu lebih concern kaitannya dengan urusan masyarakat daripada urusan manusia dengan Allah. Jumlahnya ini Pak, 100 ayat berbanding 1 ayat. Jadi Quran itu adalah agama masyarakat, bukan agama pribadi. Islam itu menuntut soleh secara sosial, tidak hanya soleh secara vertikal. Kenapa? Ayat di dalam Al-Quran itu lebih dominan kaitannya ayat-ayat hubungan manusia dengan sesama makhluk. Quran itu perbandingannya 100 ayat berkaitan masyarakat berbanding 1 ayat berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah. Nah, kalau hadis ini jamaah rahimakumullah, hadis sebanyak 50 minimal itu kalau dihitung itu lebih dominan hadis berkaitan dengan urusan masyarakat. Hadisnya sejumlah 47 atau 46 hadis. Hadis hubungan manusia dengan Allah itu hanya 3-4 hadis dari beberapa kitab hadis. Berarti sebenarnya Islam itu Pak Bu lebih banyak mengatur bagaimana kita soleh secara sosial. Baik itu beda agama, beda makhluk, tetap menghormati jamaah rahimakumullah. Kita lihat umpamanya di dalam surat Luqman umpamanya, ketika orang tua kita itu kok kebetulan tidak Islam, kalau urusan dunia kita tetap harus menghormati.
Walaupun agamanya beda jamaah rahimah. Bahkan pernyataannya Nabi Muhammad agak keras. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya meskipun beda agama. Berarti Islam itu sebenarnya jamaah rahimakumullah itu luar biasa. Itu mirip dengan filsafat Jawa yang sering saya ungkapkan ketika pengajian jamaah rahimakumullah. Pager tembak, pager mangkak, luwe jari wong Jawa. Pager mangkak luwe titik-titik pager tembak. Titik-titik istilah titik-titik berikut ini. Pager mangkak titik-titik pager tembak. Niki tiangku di mawon ta? Tiangku di Pak Pur. Bu, wonten sing luar Jawa? Berarti bisa jawab semua. Ini berarti nek anake duwe PR basa Jawa terus takokke sapa jebo? Oh, Google. Astagfirullahaladzim. Berarti yang masuk surga adalah Google. Pager mangkok titik-titik pager tembak. Pripun, Bu? Istilah titik-titik berikut ini. Ya wis luwih apik daripada pager tembok. Nggih, wis. Dianggap bener ya. Kayak yang mirip dengan pernyataan ini, pager besek titik-titik pager titik-titik. Napa, Pak? Kok titik-titik oke? Pager besek titik-titik pager titik-titik. Burine ka pokoke padha-padha ka, mosok terus beda. Pager gedhek. Apa to pager kok gedhek? Tembok gedhek niku, rai gedhek ngono. Napa, Bu? Pak? Iki wong Jawa rada Jawa niki piye? Mane banyak orang Suriname lebih bisa bahasa Jawa daripada orang Jawa. Mereka orang Jawa pindah dari Jawa pindah ke Suriname. Pager besak titik-titik pager titik-titik apa? Napa Pak Bos? Bubur. Napa Pak? Jenengan Jawi to Pak? Lah nggih napa? Wingi, Bu. Napa, Bu? Lho, lah piye? Saminge. Buri dhewe. Kok pas lagi golek-golek ora temu. Pager besek titik-titik pager sesek. Sesek paham? Nggih. Klap. Lah titik-titik sing meneng napa? Nggih, sami kalih pager mangkok wau. Dados filsafat Jawa itu sejatosipun sama dengan Islam di titik tertentu. Jadi berbagi itu lebih penting. Maka kata Nabi itu fal yukrim jarahu, muliakanlah tetangga kalian. Caranya ya berbagi. Nek jenengan piknik tuku napa, kita nek piknik jenengan biasanya tuku napa? Nek ada biasanya kenera kaos, gantungan kunci. Mulane kula nek titip kalih kanca kula niku kowe nek piknik aja sekali-kali nyaku iku gantungan kunci wis akeh. Butuhku kuncine, ora gantungane. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu ketika memberikan sesuatu itu harus yang paling dicintai, Pak. Nah, berat, Bu, jenengan kerudungnya mereka apa, Bu? Mesti ra ngaku.
Ora ono mereke. Sing paling larang niku merek jilbab, merek napa, Bu? Lah, mangka neng WA-ne ono grup fashion. Oh enggak. Ya ora sepatu ngono kok. Ngajene dadi padu. Nek bapak-bapak, baju merek yang paling mahal apa? Plewer. Plewer kene ta ana apa-apane. Apa Bu? Pak. Sing biasanya beli baju itu ibu-ibu apa bapak-bapak? Jatah semua, Pak. Privat? Jatah enggak ada. Alah ning omahku ibu jatah kabeh. Mosok piknik nganggo klambi seragam PPSB ini nama wonten. Dilokke istri jenengan, Pak ora di klambi wae. Privat, Pak? Di rumah RT di sini jatah dari kantor. Oh. Berarti 6 dino seragam terus, Pak? Ya alhamdulillah pakai baju, Pak. Lah iya jelas. Udah gak gila nih. Ibu-ibu, baju yang paling bagus merek apa, Bu? Apa Bu? Apa Bu? Kayak gue tatan lihat bapak-bapak, kalau ibu-ibu, bapak-bapak, koleksi baju antara bapak dengan ibu lebih banyak mana? Nah, kapokmu kapan gue? Paling mahal berapa? Nah, paling mahal berapa? 100.000. Ora percaya. Kowe nek tuku nek klewer-klewer seraten kene, nek klewer tenanan kono ya ora. Wong kalau nek dihitung niku Pak Bu, harga seseorang itu ternyata lebih mahal perempuan. Kerudung harganya berapa? Baju berapa? Rok berapa? 70 kali 3 kan? Kerudung 70, baju 70. Masa ya baju 70? Ya kaya ngapa? Pinten, Bu? Mungkin jenengan cek Pak nggih. Ten biar jenengan niku ten lemari teh. Kinten-kinten bapak-bapak niku bajune tergusur kalih baju ibu-ibu mboten. Nanti disingkir-singkir. Waduh lupa golek dhewe. Astagfirullah. Pripun? Lah ya lemari bojone ya bingung. Oh ibu-ibu seragamnya akeh daripada bapak-bapak. Pertama baju kantor wis 6. Kok baju Dasawisma 7. PKK, Dharma Wanita, arisan RT, RW, pengajian A, pengajian B sampai Z. Coba pinten niku. Gratis semua itu, Pak. Dereng mengken dados among tamu. Bensasi ya Allah. Piro coba. Dereng ngapa meneh ibu-ibu itu kan paling ideal. Antara jilbab, baju kalih rok niku harus selaras. Alasane mosok kaya bendera Belanda. Jilbab abang, baju putih, birune ngisorane biru. Iki jajana wong apa bendera lho. Mila pager mangkok daripada pagar tembok, pagar besek titik-titik sama dengan pagar besek. Mila jamaah rahimakumullah, yang paling banyak di dalam Islam itu adalah urusan dunia, Pak. Baik Quran maupun hadis. Nah ini Pak Bu, kita sudah mulai masuk. Healing itu caranya